Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera. Perkenankan, saya pada kesempatan ini mau menyampaikan tentang persepsi diri saya sebagai dosen dalam bidang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu auditing yang berkaitan dengan RPS yang saya susun. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Edi Teddy, STMM CPA, jabatan akademik, asisten ahli, dosen tetap program studi manajemen administrasi pada Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti sejak tahun 2010 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu: 1. Auditing. 2. Praktika auditing. 3. Praktika akuntansi. 4. Akuntansi perbankan. 5. Auditing perbankan. 6. Sistem informasi akuntansi. Deskripsi singkat mata kuliah auditing. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Bahan pembelajaran auditing meliputi materi audit dan jasa asuransi lainnya, organisasi kantor akuntan publik, audit report, audit evidence, perencanaan audit dan prosedur analisis, audit kas dan tarakas, audit siklus penjualan dan penagihan, audit siklus persediaan dan pergudangan, audit biaya dan pajak dibayar di muka, audit aset tetap, audit siklus perolehan dan pembayaran, audit siklus perolehan modal dan pembayaran kembali, dan penyelesaian audit. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan. 1. Capaian sikap dan tata nilai, yaitu A. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. B. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. C. Menjunjung tinggi dan menerapkan etika profesi. D. Mampu menerapkan prinsip auditing sebagai profesi. 2. Capaian kemampuan secara umum. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengenalan bentuk organisasi, kantor akuntan publik, dan penyelesaian audit. Kemudian sistem pembelajaran. Di masa pandemi sekarang ini, sistem pembelajaran hybrid, sistem tatap muka learning dengan menerapkan prokes yang ketat dan sistem daring atau online dengan memaksimalkan program arianti.istudy.id sebagai aplikasi penyampaian materi kuliah, tugas, kuis, dan ujian, serta Zoom meeting sebagai media pembahasan dari materi yang didownload mahasiswa lewat e-study. Metode pembelajaran. Dengan pendekatan student-centered learning, mahasiswa banyak melakukan eksplorasi daripada secara aktif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Adapun student centered learning yang diterapkan seperti 1. Ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat studi kasus, dan yang kelima penugasan. Penilaian yang direncanakan, penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa pada perkuliahan auditing. Itu memperhatikan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oleh karena itu, elemen penilaian meliputi unsur-unsur kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam tahap tatap muka dan perkuliahan, kesungguhan dan kemampuan penyelesaian tugas-tugas, serta kemampuan mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
ujian tengah semester dan ujian akhir semester berupa ujian tertulis dengan bentuk pilihan ganda dan soal esai dengan lama waktu mengerjakan soal minimal 90 menit. Bobot scoring ujian akan disertakan bersamaan dengan soal ujian. Komponen penilaian dan bobot persentase penilaian. Bobot penilaian, kehadiran 10%, tugas atau kuis 20%, nilai UTS 30%, nilai UAS 40%. Kriteria penilaian sangat baik, huruf mutunya adalah A, bobot nilai 80-100, angka mutu 4. Deskripsi penilaian. Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik serta mampu mengerjakan tugas, kuis, dan ujian sesuai topik yang telah ditentukan dengan sangat baik. Kriteria baik. Mutu B, bobot nilai 68-79, angka mutu 3. Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik serta mampu mengerjakan tugas-tugas, kuis, ujian sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan baik. Kriteria C, kriteria cukup, mutu C, ya, bobot nilai 56-67, mutunya adalah nilai 2, ya. Kriteria penilaiannya, mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan cukup baik serta mampu mengerjakan tugas-tugas, kuis, dan ujian sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan cukup baik. Kriteria kurang, mutu D, bobot nilai 45-50, angka mutu 1, mahasiswa tidak memenuhi beberapa komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik serta tidak dapat mengerjakan tugas dan ujian sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kriteria tidak lulus, mutu E, bobot nilai kurang dari 44, angka mutu 0. Deskripsi penilaian, mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian, tidak dapat mengerjakan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian referensi buku, yaitu yang pertama adalah dari Sukrisno Agus tahun 2017, ya, kemudian yang kedua dari Mulyadi tahun 2017, dan yang lainnya bisa dilihat di slide berikut ini. Ya, ada 6 referensi buku yang saya pegang. Kemudian selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video proses belajar mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Pada pertemuan ini saya akan memperkenalkan diri, ya. Nama saya adalah Edi SMM, ya. Pada saat ini saya akan memberikan materi mata kuliah mengenai auditing, ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan bahas, ya, dalam mata kuliah auditing ini mengenai audit report, ya. Audit report, di mana pembahasan yang akan kita bahas, ya, pembahasan yang pertama adalah mengenai jenis-jenis pendapat atau opini dari auditor, ya. Kemudian yang kedua adalah unsur pokok laporan audit dalam bentuk baku, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilustrasi laporan audit bentuk baku, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membahas tentang materialitas, dan yang terakhir dalam pembahasan ini adalah mengenai hubungan antara materialitas dengan jenis pendapat atau opini auditor, ya. Oke. Tujuan pembelajaran
ya setelah kalian mengikuti materi ini, ya diharapkan kalian dapat mengetahui dan mengenai jenis-jenis pendapat atau opini auditor beserta alasannya dan juga bentuknya, ya mengenai bagaimana bentuk opini atau pendapat tersebut, ya seperti itu. Sebelum ke jenis-jenis opini atau pendapat, ya kita bahas dulu mengenai audit report itu sendiri, bahwa audit report itu adalah hasil akhir ya dari proses audit, ya, yaitu menyatakan mengenai pendapat atau opini auditor, ya, mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor itu sendiri, ya, itu audit report ya. Kemudian selanjutnya kita ke jenis-jenis pendapat atau opini ya. Nah, ada 5 opini yang dikeluarkan oleh auditor hasil dari pemeriksaan apakah perusahaan atau institusi, ya. Yang pertama adalah, ya, pendapatnya adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini pendapat wajar tanpa pengecualian, ya, dalam bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit standar, ya, atau unqualified opinion with extraordinary linguist, ya. Dan yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian, ya, yaitu qualified opinion, ya. Nanti kita bahas alasan-alasannya poin berikutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat tidak wajar, ya, adverse opinion. Dan kemudian yang kelima adalah pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion, ya. Ini adalah jenis-jenis pendapat atau opini yang dikeluarkan oleh kantor akuntan, ya. Tentunya tergantung kondisi dari perusahaannya, ya. Kita bahas alasan-alasannya mengenai kelima opini tersebut, ya. Yang pertama adalah pendapat wajar tanpa pengecualian, ya, unqualified opinion, ya. Alasannya yang pertama adalah, ya, pemeriksaan telah dilakukan dengan sesuai dengan SPAP atau standar profesional akuntan publik, ya. Jadi ketika kita memeriksa itu, ya, sebagai auditor itu telah sesuai dengan standar profesional akuntan publik, baik itu dalam perencanaan audit, ya, pelaksanaan audit maupun ketika pelaporan audit, ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, didukung dengan bukti yang cukup, ya. Maksudnya kalau kita mau audit itu harus dibuktikan dengan bukti yang cukup, ya. Contohnya, kita memeriksa perkiraan kas, harus ada bukti kasnya, harus kita periksa kasnya. Ya. Kalau kita memeriksa mengenai bank, ya, tentunya kita harus mintakan bukti mengenai rekening perannya. Ya, kalau kita memeriksa mengenai piutang, ya, kita minta rincian mengenai kartu piutang. Ya. Meriksa mengenai persediaan, kita minta kartu persediaan. Ya, termasuk memeriksa mengenai rincian aset tetap, ya, kita mintakan mengenai kartu-kartu aset tetap tersebut. Ya, itu. Contoh mengenai didukung dengan bukti yang cukup, ya, ya, termasuk perjanjian bank. Kalau itu perusahaannya punya utang bank, ya. Kemudian dalam opini, ya, tidak menemukan adanya kesalahan yang material atas penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku umum. Ya. Pengalaman saya, ya, kalau kita memeriksa sebuah perusahaan dan muncul pendapatnya wajar tanpa pengecualian, ya, itu biasanya, ya, yang pertama memang kita melaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntan publik, ya, baik itu dalam perencanaan audit, ya, kemudian pelaksanaan maupun ketika membuat laporan audit, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ditemukan, ya, tiap perkiraan, baik itu perkiraan yang ada di neraca, kas, piutang, persediaan, ya, sampai ke hutang bank, hutang usaha, pendapatan dan biaya juga yang bertentangan dengan, ya, atau tidak melakukan standar akuntansi keuangan, ya. Memang ada satu dua, ya, perkiraan yang terkadang, ya,
itu mereka tidak melaksanakan. Tapi selama ya selama bisa dikoreksi, ya, itu clear, tidak masalah. Ya. Contoh-contoh tadi ada perbedaan mengenai buku rekening harian dengan buku besarnya. Ya, kalau ke perusahaan itu tidak bisa. Kita opininya bukan wajar tanpa pengecualian, bisa opini yang lain, ya seperti itu. Oke, nah, saya kira pengalamannya bahwa yang kita audit, ya, itu selalu yang kita minta itu, ya, selalu lengkap buktinya. Ya, meskipun memang biasanya kalau kita meminta permintaan data, ya, tidak sekaligus mereka itu memberikan, karena mungkin terlalu banyak. Ya. Nah, kemudian yang opini yang kedua, ya, yaitu pendapat, ya, atau pendapat wajar tanpa pengecualian, ya, dalam bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan standar, ya, atau unqualified opinion with economy limits. Ya. Alasannya, ini yang pertama adalah pendapat wajar sebagian didasarkan pada atas laporan audit independen. Sebagai contoh, ya, laporan audit 2020, ya, itu clear, pendapatnya wajar pengecualian. Ya. Akan tetapi karena tahun 2019 sebelum tahun 2000 itu diperiksa oleh kantor akuntan lain, ya. Nah, itu yang membuat pengecualian. Kalau seperti yang tahun buku 2019 diperiksa oleh kantor akuntan tersebut, kemudian tahun 2020 juga diperiksa oleh kantor akuntan tersebut, ya, itu clear, ya. Nah, karena sebelumnya diperiksa oleh kantor akuntan lain, maka laporan tersebut wajar. Tapi ada penambahan di sana bahwa ada tambahan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit standar. Jadi sebelum paragraf opini, ya, ada paragraf di atasnya yang menyatakan bahwa tahun 2019 diaudit oleh kantor akuntan ya, nomor sekian dan tanggal sekian. Seperti itu. Ya. Itulah materi yang saya sampaikan di audit tersebut, ya. Mudah-mudahan berkenan oleh kalian. Ya. Tapi kalau sepertinya kurang puas atau ada pertanyaan, silakan, ya. Biar kita diskusikan, ya. Ada pertanyaan? Oke, bisa, ya. Peraturan apa yang mengharuskan laporan perusahaan di audit auditor? Oke, ada beberapa sebetulnya, ya. Di pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40, ya, tahun 2017, ya, dinyatakan di sana kurang lebihnya perseroan terbatas, ya, perseroan terbatas bahwa direksi perusahaan, ya, itu harus memberikan laporan, ya, kepada kantor akuntan untuk diperiksa. Ya, seperti itu. Cuma ada poin-poin tertentu, contohnya poin 5, ya, dari undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa perseroan terbatas yang total aset, ya, atau omset, ya, omset penjualan, ya, itu minimalnya 50 miliar, ya, itu yang harus, ya, diperiksa, ya, oleh kantor akuntan. Itu undang-undang nomor 40 yang tadi saya sampaikan. Itu, ya, kalau itu perusahaan umum. Tapi kalau seperti yang perbankan, contoh mengenai bank BPR saja, bank berkarya, karena kalau bank umum itu semua, ya, itu diaudit oleh kantor akuntan, ya, karena omset sudah melebihi, ya. Tapi kalau BPR, bank berkarya, ya, itu diatur oleh POJK, ya. Tahu POJK? Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. POJK nomor 48 garis miring POJK nomor 03 tahun 2017, ya, pasal 1 ayat 1, ya, di sana diungkapkan bahwa BPR, ya, yang mempunyai total asetnya, ya, 10 miliar, minimal 10 miliar, ya, maka pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan tahunan, ya, itu harus, ya,
harus laporannya bukan laporan intern bank, tapi laporan audit independen. Harus diaudit oleh kantor akuntan. Ya, seperti itu. Malahan saya lihat ya bahwa apabila omsetnya 10M suatu perbankan, ya, karena mungkin pasti lebih dari itu di BPR gitu ya. Nah, itu oleh perbankan atau oleh bank oleh OJK itu tidak diterima. Ya. Secara sistem itu tidak diterima. Makanya tidak akan lolos ya BPR yang memang dia itu mempunyai aset total aset 10 miliar, tapi dia lapor ke OJK. Ya, jadi tetap harus ya melalui laporan kantor akuntan publik. Ya. Terkecuali tadi, kecualian kalau sepertinya kurang dari 10 asetnya itu tidak masalah. Ya. Gimana bisa? Sudah jelas? Sudah Pak, makasih. Oke. Ya, yang lain? Oh, Bapak? Ya. Apa standar dalam pelaksanaan audit? Ya. Oke. Standar dalam pelaksanaan audit atau mungkin juga itu disebut pegangan auditor dalam hal memeriksa laporan keuangan, ya kita anggaplah perusahaan-perusahaan menengah, ya posisi itu pegangan audit yang harus kita pegang sebagai auditor. Yang pertama adalah standar umum. Standar umum adalah PSAK, ya PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kenapa disebut standar umum? Ya, karena itu dipakai oleh perusahaan untuk membuat laporan, ya. Kemudian auditor, ya, sebagai pemeriksa apakah betul sesuai dengan standarnya, ya, atau mungkin pemakai laporan keuangan tersebut, ya. Itu disebut kenapa disebut PSAK itu standar umum karena dipakai oleh semua pihak, ya, baik yang audit, yang memang membuat laporan maupun pemakai laporan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah SPAP. Standar profesional akuntan publik. Ya. Ini mengatur cara-cara kita mengaudit. Ya, kan tadi sampaikan bahwa di dalamnya kurang lebih mengenai bagaimana cara perencanaan audit tersebut, cara pelaksanaannya, cara membuat laporannya, seperti itu. Ya, nah, cuma SPAP ini kenapa tidak disebutkan mengenai standar umum karena tidak dipakai oleh yang membuat laporan, tidak dipakai oleh pemakai laporan, seperti hanya dipakai oleh pemeriksa saja. Ya. Terlewat sedikit tadi bahwa SPAP itu ya itu dibuatnya oleh asosiasi, oleh IAI, ya, Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya. Kalau SPAP itu dibuat oleh IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia, seperti itu. Yang ketiga, ya, aturan yang dipakai pedoman oleh kantor akuntan adalah kode etik yang mengatur hubungan, ya, antara auditor dengan auditor, ya, auditor dengan masyarakat, auditor dengan pemakai. Itu yang mau siapa? Ya, itu Akuntan Publik Indonesia. Ya. Nah kemudian yang keempat, ya, itu adalah peraturan pemerintah. Ya. Ingat meskipun kita audit ada asosiasinya, tetap, ya, kurang lebih yang tertinggi di antara yang 5 ini, ya, aturan pemerintah. Aturan pemerintah juga, maka kita juga harus menyesuaikan. Ya, jadi kenapa aturan pemerintah penting, ya? Karena hubungannya dengan apa? Laporan keuangan itu hubungannya dengan peraturan tenaga kerja. Hubungannya dengan pasal 201 karyawan, perhitungannya. Kemudian perhitungan mengenai PPN, ya, perhitungan mengenai badan. Ya, badan maksudnya perusahaan itu kan PPA badan, ya, pasal 25. Ya. Nah, kita acuannya tetap, ya, ke peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ubah, maka kita juga ikuti peraturan pemerintah. Seperti itu. Kemudian satu lagi, ya, adalah peraturan perusahaan. Ya, jadi bayangkan kok kita mengaudit kok peraturan perusahaan, kita juga memakainya. Ingat, peraturan perusahaan, ya, yang memang tidak bertentangan dengan keempat aturan tersebut, ya, itu bisa dipakai. Contoh contoh, SK direksi menurut gaji, ya, gajinya seseorang, contohnya menurut SK-nya, gitu, itu 4 juta suatu contoh. Kemudian kita periksa, ya, itu 7 juta. Nah, ini kan pelanggaran, ya, bahwa perusahaan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat.
dan tidak konsekuensi. Dan ini merupakan temuan, ya, temuan auditor, ya, bahwa tidak sesuai dengan realisasi, tidak sesuai dengan aturan perusahaan seperti itu. Ya, terima kasih kepada Nisa dan Fatni yang telah bertanya, ya. Dan yang lain juga untuk minggu berikutnya untuk aktif juga, ya, dalam tanya jawab mata kuliah kita. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau cukup kita simpulkan, ya, bahwa materi kita kali ini membahas mengenai audit report. Ya. Audit report merupakan hasil akhir, ya, dari auditor di dalam menyatakan pendapatnya. Ya. Pendapatnya apa? Yang tadi saya sampaikan, ya. Pendapatnya mengenai unqualified opinion, ya, unqualified opinion with appropriate language, ya, kemudian adverse opinion dan disclaimer opinion, ya. Itu tadi mengenai alasan-alasannya kenapa opininya unqualified sampai dengan adverse opinion, ya, tadi telah kita bahas, ya, seperti itu. Ya, kemudian bentuk-bentuk, ya, mengenai contoh mengenai opini, ya, tadi juga kita bahas, ya, itu, ya. Diharapkan kalian, ya, nanti dengan mengetahui, ya, mengenai jenis auditor ini, ya, termasuk bentuknya, ketika nanti dilakukan pekerjaan, baik itu nanti kalian itu kerja awal-awal biasanya junior audit atau akuntan, ya, atau nanti kerja di perusahaan, ya, itu dan melihat laporan audit perusahaan tidak asing lagi, ya, bisa membaca, oh ini opini apa, ya, dari yang tersebut, ya, seperti itu, ya. Oke, itu saya harapkan kalian bisa memahaminya, ya. Dan kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk minggu depan, ya, kita akan bahas mengenai audit evidensi seperti itu. Oke, ya, terima kasih semuanya. Sekian dulu mungkin materi kali ini, yang dulu kita sehat semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.